Halo, selamat pagi sobat-sobat Lem dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dengan saya, Menjolaihan Sukadi dalam proyek Energi Suara. Yang nantinya suara ini akan disebarluaskan di akun YouTube Wow TV, kanal berbagi cerita positif, inspirasi, ataupun hal-hal baik yang berkaitan dengan hidup yang kiranya layak untuk diceritakan. Pada pagi hari ini, hari Minggu tepatnya, hari ini saya bangun agak siang, tidak sebenarnya. Saya bangun cukup pagi, masih sekitar jam 6. Tetapi karena memang ada suatu pikiran yang entah muncul, hari ini saya beribadah di rumah. Berkaitan dengan ini, saya ingin berbagi cerita pada teman-teman berkaitan satu topik yang menarik, yang memang pengetahuan hari ini tidak semuanya berasal dari buku. Jika dulu ada pepatah, buku adalah jendela dunia. Saya yakin peribahasa itu masih layak hari ini, masih relevan, tetapi ada sesuatu yang baru. Hari ini mungkin media sosial adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia bisa menjadi sumber pengetahuan, bisa juga menjadi sumber perangkap. Saya mengambilnya dari sisi pengetahuannya saja. Kalau sisi perangkap, di belakang nanti saya jelaskan jika masih ada cukup waktu. Teman-teman, dari media sosial saya mendapatkan satu pengetahuan yang cukup menarik. Judulnya itu seperti ini. Berhenti mengejar, mulailah menarik. Daripada lelah mengejar burung dan kupu-kupu, lebih baik membuat kebun dan makanan agar mereka datang kepadamu. Daripada lelah mengejar apa yang kamu cari, lebih baik lakukan sesuatu yang mengundang mereka datang kepadamu. Kamu hanya akan mendapatkan sesuatu jika kamu memantaskan diri untuk mendapatkannya, bukan mengejarnya. Semesta akan memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu berikan kepada semesta. Inilah catatan singkat yang saya temukan di sosial media yang menggugah kesadaran saya pada pagi hari ini. Quote ini, saat saya berbicara ini, saya mengingat dulu kata dosen saya tentang ini mungkin berkaitan spiritual. Ketika murid siap, guru akan datang. Begitu pula dengan kata ini. Semesta akan memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu berikan kepada semesta. Teman-teman, saya tidak tahu teman-teman ketika mendengar suara ini dalam posisi bagaimana, tapi ketika teman-teman ingin mengambil sisi perenungan positif, saya akan berikan. Seberapa lelah teman-teman sudah berjalan dalam perjalanan kehidupan ini? Entah bagaimana Anda lelah dalam satu posisi kehidupan Anda. Mungkin dengan pendidikan Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan sisi kehidupan pribadi Anda, ataupun dengan hal-hal lain yang memang Anda sudah jalan cukup lama. Berkaitan ini, saya ingin berbicara berkaitan karir. Teman-teman, bagi mungkin saya atau teman-teman yang seumuran dengan saya mungkin sudah cukup lama memasuki dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan yang dulu rasanya begitu seksi ketika kita baru lulus kuliah. Lambat laun, keseksian itu, uang yang kita dapatkan dari pekerjaan itu setiap bulannya mulai terasa hambar. Tidak menunjukkan sesuatu yang memang seperti dulu kita seperti rasanya pegang uang. Apakah artinya kita tidak membutuhkan uang? Bukan itu maknanya. Tetapi uang seperti kehilangan daya tarik yang begitu kuat. Hari ini memang uang dibutuhkan semakin banyak, tetapi memang jalan mencari uang dengan cara untuk kita mengejarnya, rasanya kita terlalu lelah. Sudah waktunya
mungkin kita berpikir hukum terbalik. Bagaimana kita membuat uang mengejar kita, seperti perumpamaan ini. Daripada lelah Anda mengejar burung dan kupu-kupu, alangkah baiknya kita membuat kebun atau menyediakan makanan supaya mereka datang. Bekerja di tempat milik orang lain memang seperti kita yang mengejar kupu-kupu ataupun mengejar burung di alam bebas. Lebih buruknya lagi, kita seperti hamster yang dalam perangkapnya. Semakin kencang kita berlari, semakin kencang juga roda itu berputar. Ataupun semakin kencang kita berlari, uang itu juga akan semakin kencang dia berlari. Hingga titik masanya saya ingin analogikan. Di dunia yang dianggap kewajaran, pensiun adalah titik akhir sebuah proses pekerjaan. Atau memang lebih buruknya lagi, ketika kematian menyapa baru kita sadar kita harus berhenti. Nah, teman-teman, saya ingin membuat analogi lain atau ingin membuat konsep lain. Bagaimana ketika Anda di pertengahan kehidupan Anda berhenti dan merasa cukup, lalu Anda berpikir hal lain tentang bagaimana menarik semuanya ini. Caranya ada begitu banyak. Teman-teman, kita memiliki modal yang berbeda-beda. Dalam buku klasik tentang filsafat Tionghoa atau peribahasa Tionghoa, setahun ada 365 hari. Begitu juga di dunia ini ada lebih dari 365 pekerjaan dan setiap orang ada keahliannya yang di sana. Kita atau teman-teman mungkin memiliki keahlian yang berbeda dengan saya. Saya berkata mungkin agak sedikit jujur. Saya 100% adalah produk sekolahan. Rasanya saya tidak bisa lepas dari pendidikan. Ketika saya ingin lepas, rupanya pendidikan masih menarik saya ke sana. Dan hari ini, entahlah bagaimana nanti proses kehidupan akan menarik saya kembali. Saya mengurangi proses kehidupan saya untuk masuk ke dunia pendidikan. Walaupun hari ini masih agak kosong, tetapi saya masih akan yakin saya akan tetap di jalur pendidikan mungkin sampai waktu saya selesai nanti. Cuma hari ini memang saya menantang diri saya untuk masuk ke tempat yang jauh lebih tinggi. Semoga dengan hal-hal baik yang saya miliki, saya bisa selesai dengan diri saya. Di akhir penutup percakapan ini, saya ingin bercerita tentang, bukan bercerita, menutupnya dengan lengser ke Prabon Mandek Pandito. Berhentilah mengejar, mulailah menarik, dan belajarlah untuk merasa cukup. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di siaran selanjutnya. Terima kasih, salam.